pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dalam sehari, 2 warga di Kabupaten Puncak Jaya tewas dibunuh KKB. Kabur dari lapas Merauke selama 7 bulan, seorang narapidana diringkus polisi di Kabupaten Jayapura. Kejaksaan Nabire geledah kantor DPRD Nabire usut korupsi perjalanan fiktif tahun 2023. Kejaksaan Negeri Nabire pada hari Jumat menggeledah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Penggeledahan kantor terkait dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Nabire tahun anggaran 2023. Jaksa memeriksa berbagai dokumen dari ruangan sekwan dan bendahara Dewan. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Nabire, Krispo Simanjuntak, mengatakan kerugian negara diperkirakan 1 miliar rupiah. Berdasarkan surat perintah penggeledahan dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Nabire dan juga sudah mendapatkan izin penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Nabire. Jadi secara prosedur kita sudah sesuai aturan. Nah, ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada perjalanan dinas di Sekretariat DPRK Nabire tahun anggaran 2023 yang sedang kita lakukan penyidikan. Gitu. Nah, hasil penggeledahan tadi kita namanya perjalanan dinas kan, berarti modusnya tiket palsu, fiktif ya, gitu, bil hotel palsu. Nah, dari hasil penggeledahan kita menemukan ada beberapa tiket asli yang disimpan, beberapa, tidak semua. Nah, beberapa tiket asli yang kita temukan, ada juga DPA tahun 2023. Selain membawa berbagai dokumen perjalanan dinas, jaksa juga telah memeriksa 34 orang saksi dalam kasus korupsi itu. Setelah seluruh bukti terkumpul, Kejaksaan Negeri Nabire dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Rian Tonai melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Papua meringkus 3 orang yang menjadi pengedar sabu-sabu di kota Jayapura. Sabu-sabu dibawa 3 tersangka melalui jalur laut atau menggunakan kapal penumpang, yaitu dari Palu, Sulawesi Tengah menuju kota Jayapura. Sesampainya di Jayapura, pelaku diringkus aparat. BNN menyita 90 gram sabu-sabu dari 3 tersangka dan langsung dimusnahkan di halaman kantor BNN Papua pada hari Sabtu. Kalau secara tes urin malah negatif mereka ini. Oh, mereka belum. Ini negatif, ini bertiga ini negatif, nggak positif. Karena dia tahu kalau dijual harganya lebih ekonomis segala macam, dan dia mungkin tahu juga resikonya pakai itu juga nggak enak gitu loh. Mereka ini transaksi sejak kapan sih? Mana? Mereka ini transaksi seperti ini sudah sejak kapan? Kalau pengakuan ya, kembali lagi ke pengakuan itu di tahun 2024 mereka sudah mulai beroperasi. Begitu. Berarti baru pertama kali ditangkap mereka ini? Iya, mereka baru pertama kali ditangkap kejadian ini, kasus yang ini. Jadi kita bersyukur juga rekan-rekan kita bisa menggagalkan, dan bisa dibayangkan rekan-rekan dengan jumlah yang sebegitu itu harganya pun juga tidak sedikit. Sudah ratusan juta. Motifnya apa ini? Motifnya ya sudah barang tentu ekonomi rekan-rekan. Buat mereka kan, ya karena dia menggiurkan kan, memang ada keuntungan di dalamnya. Para tersangka tergiur mengedarkan sabu-sabu karena keuntungan yang menjanjikan. Bagi BNN Provinsi Papua, kasus ini merupakan kasus sabu-sabu terbesar selama tahun 2025. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. 3 pekan lagi, masyarakat di Provinsi Papua akan menyalurkan hak pilihnya
dalam pemungutan suara ulang gubernur dan wakil gubernur. Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni mengajak masyarakat untuk bersatu dan menyukseskan pemungutan suara ulang yang akan berlangsung pada 6 Agustus. Ia meminta warga agar menjaga iklim yang kondusif sehingga pemilihan suara ulang berjalan aman, lancar, damai, dan berkualitas. Ya, kita membahas bagaimana peran kita masing-masing dalam mendorong agar PSU bisa dilaksanakan dengan lancar, sukses, dan aman. Kita juga berdiskusi bagaimana situasi politik, situasi di masyarakat, dan ini kita harus lakukan bersama-sama. Ini PR kita bersama dan saya tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu kita perlu saling koordinasi, kemudian kolaborasi untuk bisa menciptakan iklim yang kondusif agar pilkada bisa dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, ramainya perdebatan di media sosial soal PSU menjadi concern polisi dalam menangani Kamtipmas. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, mengimbau warga bijak menggunakan media sosial dan tidak memicu perpecahan. Khusus untuk masyarakat di Provinsi Papua dan juga Kabupaten Boven Digul di Provinsi Papua Selatan, mari kita jaga situasi Kamtipmas baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pemilu kada, karena bagaimanapun juga kita bersaudara semua. Salah satu fokus utama Polda Papua saat ini adalah menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang. Kabid Humas mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan damai selama tahapan PSU berlangsung. Pelaksanaan pemungutan suara ulang akan diikuti 2 calon gubernur dan wakil gubernur Papua, yakni nomor urut 1 Ben Hur Tomimano Konstan Karma dan nomor urut 2 Matius Fakiri dan Aryo Korumaropen. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.